Shin Tae-yong konfirmasi Justin Hubner didaftarkan ke skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Harapan Shin Tae-yong setelah Pratama Arhan resmi tinggalkan Tokyo Verde. Fernando Ari cedera jelang Piala Asia 2023. Siapa jadi kiper utama Timnas Indonesia? Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Shin Tae-yong konfirmasi Justin Hubner didaftarkan ke skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengkonfirmasi bahwa Justin Hubner telah didaftarkan untuk Piala Asia 2023 setelah menyelesaikan proses naturalisasinya. Proses naturalisasi Hubner telah selesai dan tinggal menunggu perpindahan federasi. Shin Tae-yong juga menyatakan bahwa Jay Itzes dan Nathan Chu Aon tinggal menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memenuhi syarat sebagai pemain Timnas Indonesia. Pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 telah ditutup pada 10 Desember 2023. Meskipun Shin Tae-yong tidak memberikan informasi apakah Jay Itzes dan Nathan Chu Aon sudah didaftarkan. Ia menegaskan bahwa pemain baru seperti Justin Hubner merupakan tambahan yang pasti dalam daftar 50 nama. Memang sebagai tambahan yang pasti yaitu Justin Hubner, kata Shin Tae-yong di Bekasi, Kamis 14 Desember 2023. Namun Shin tidak memberikan rincian apakah pemain lain telah didaftarkan dan ia menyatakan bahwa ada pertimbangan matang agar skuad Garuda bisa bersaing di Piala Asia 2023. Sebagai pelatih timnas juga menjadi pertimbangan yang sangat membahagiakan, tanda Shin. Harapan Shin Tae-yong setelah Pratama Arhan resmi tinggalkan Tokyo Verde. Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan resmi meninggalkan klub J1 League, Tokyo Verde. Pelatih Timnas Shin Tae-yong menyambut baik keputusan ini, menganggapnya sebagai langkah yang tepat. Arhan hanya bermain 4 kali dalam 2 tahun terakhir di Tokyo Verde, sehingga Shin Tae-yong percaya bahwa pemain tersebut memerlukan lebih banyak menit bermain untuk berkembang. Shin Tae-yong berharap Pratama Arhan dapat beradaptasi dengan cepat di klub barunya dan mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Saya berharap pemain pindah kemanapun harus dapat bermain di timnya. Pratama Arhan hampir tidak main di Tokyo Verde, kata Shin Tae-yong. Meskipun klub baru Arhan belum diumumkan, ada spekulasi mengenai keterlibatannya dengan klub Liga Korea Selatan, Suwon Football Club. Keputusan Pratama Arhan untuk pindah klub dianggap sebagai langkah berani dan diharapkan dapat membantu pengembangan karir dan kontribusinya bagi Timnas Indonesia. Fernando Ari cedera jelang Piala Asia 2023. Siapa jadi kiper utama Timnas Indonesia? Penjaga gawang Timnas Indonesia Fernando Ari mengalami cedera serius pada ankle saat membela Persebaya Surabaya, sehingga menjadi pertanyaan siapa yang akan menjadi kiper utama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Fernando Ari harus ditarik keluar pada pertandingan kontra Persis Solo dan digantikan oleh Andika Ramadhani. Belum ada konfirmasi resmi tentang pulihnya Fernando Ari. Sebagai pelapis Fernando Ari, Nadeo Argawinata menjadi pilihan meskipun performanya belakangan agak meragukan. Meski memiliki pengalaman dengan 24 caps bersama Timnas Indonesia, Nadeo kebobolan 5 gol dalam pertandingan melawan Irak. Piala Asia 2023 menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia yang berada dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Fernando Ari diharapkan dapat pulih untuk berpartisipasi, namun jika tidak, Nadeo Argawinata mungkin akan mendapatkan kesempatan. 3 istri pemain Timnas Indonesia yang cantik berhijab. Ada pasangan pengantin baru istri pemain Timnas Indonesia yang berhijab kerap menjadi sorotan warganet, khususnya saat suami mereka tampil memukau di lapangan sepak bola. Berikut beberapa istri pemain Timnas Indonesia yang cantik berhijab. 1. Rismahani istri Witan Sulaiman menjadi istri gelandang serang Timnas Indonesia, Witan Sulaiman. Resmi menikah pada Juni 2022. Berhijab dengan gaya yang menarik dan cantik. 2.
Adiba Khansa istri Egy Maulana Fikri, Adiba Khansa Az-Zahra, putri sulung dari pasangan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dalam kurung ALM dan Umi Pipik, menikah tanpa kabar sebelumnya dengan Egy Maulana Fikri, memakai hijab syari dalam resepsi pernikahan. 3. Zara Hakim istri Evan Dimas menikah dengan mantan pemain gelandang tengah terbaik Indonesia, Evan Dimas Darmono, pada 22 Februari 2020. Asal Surabaya, Jawa Timur. Dikenal karena paras yang sangat cantik. Para istri ini tidak hanya menjadi pendukung suami di belakang layar, tetapi juga mendapatkan perhatian karena kecantikan dan gaya berhijab mereka yang menarik. Berkat polesan dan tangan dingin Shin Tae-yong, nilai pasaran pemain timnas Indonesia jadi meningkat tajam. Berkat sentuhan dan strategi Shin Tae-yong, nilai pasaran pemain timnas Indonesia meningkat tajam. Muli Munial, seorang agen pemain sepak bola Indonesia, mengungkapkan bahwa pemain timnas yang menjadi binaan Shin Tae-yong sekarang memiliki harga yang tinggi. Pemain seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Saina Patinama memiliki nilai pasaran yang signifikan, mencerminkan peningkatan nilai jual tim di bawah kepemimpinan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Naik daun bintang timnas Indonesia Rafael Struijk buat konten eksklusif berlangganan di Instagram. Pemain timnas Indonesia Rafael Struijk semakin terkenal berkat penampilannya yang menonjol setelah dinaturalisasi. Ia cerdik memanfaatkan ketenarannya dengan membuat konten eksklusif berlangganan di Instagram dengan tarif sekitar Rp8.500 per bulan. Meskipun mendapat pujian dan kritik dari warganet Indonesia, Struijk secara aktif berinteraksi dengan penggemar melalui akun Instagram pribadinya, menjadikan kontennya semakin diminati. Di dalamnya, Rafael Struijk memberikan konten video tentang kehidupannya sehari-hari. Padahal sebenarnya dia sendiri mengaku tidak percaya diri mengabadikan kesehariannya di dunia maya. Salah satu dorongannya melakukan itu karena banyak penggemar yang meminta Rafael Struijk berbagi pengalamannya berkarir di Eropa. Hal ini sekaligus menjadi kesempatan Struijk untuk berbagi ilmu dengan para pemain lainnya. Sejujurnya, saya tidak terlalu suka memperlihatkan kehidupan pribadi saya di media sosial, ujar Rafael Struijk. Namun saya mendapat begitu banyak pesan dari orang-orang yang menginginkan wawasan, jadi sekarang saya membagikan sesuatu sesekali. Ini sebenarnya menjadi semacam vlog, orang-orang senang melihatnya, lanjutnya. Menariknya, saat ini Rafael Struijk punya fanbase tersendiri. Masih melansir dari sumber yang sama, akun fanbase tersebut bernama @adorable_Rafael.